Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfamada Khorunisa, NPM 194051024 dari Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu mengenai distribusi frekuensi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi merupakan pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Dalam penggunaan distribusi frekuensi, terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu dapat mengetahui gambaran secara menyeluruh dari data yang disajikan. Selain itu, terdapat kekurangan, yaitu rincian atau informasi awal menjadi hilang. Nah, untuk lebih memahami lagi, saya sediakan contoh soal, yaitu mengenai data hasil ujian akhir praktikum mata kuliah kimia dasar dari 40 orang mahasiswa. Di sini terdapat beberapa pertanyaan. Nah, dari soal tersebut kita harus menyelesaikan beberapa pertanyaan. Salah satunya yaitu buatlah frekuensi pada data tersebut. Berapa banyak orang yang mendapatkan nilai 28 sampai 36 serta 64 sampai 72? Berapa banyak orang yang mendapatkan nilai kurang dari 72? Dan yang keempat, carilah nilai min, median, dan modus dari data tersebut. Dan yang terakhir, gambarkan poligon dan histogramnya. Untuk menyelesaikan contoh soal tersebut, kita harus mengerjakan langkah-langkahnya dalam menyelesaikan distribusi frekuensi dari data tersebut. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam penyelesaian soal tersebut. Jadi yang pertama, kita cari data terkecil terlebih dahulu, bahwa data terkecilnya yaitu 28 dan data terbesarnya adalah 83. Nah, untuk menentukan rentan kelas itu, kita gunakan rumus data maksimum dikurang data minimum. Nah, kita kan sudah mengetahui itu data terbesar 83 dikurang 28, jadi dapat hasil 55. Nah, 55 ini merupakan rentan atau jangkauan dari kelas tersebut. Nah, selanjutnya kita tentukan banyaknya kelas. Banyaknya kelas ini kita notasikan dengan K kecil. K kecil ini rumusnya sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N ini, teman-teman, rentan kelas yang sudah kita cari tadi. Jadi didapat bahwa K kecil sama dengan, atau banyaknya kelasnya itu sama dengan 1 ditambah 3,3 log 55 sama dengan 6,7. Kita bulatkan mendekati 7. Jadi banyaknya kelas itu sebanyak 7 kelas. Selanjutnya kita tentukan panjang kelas. Panjang kelas ini rumusnya P sama dengan rentan kelas dibagi banyaknya kelas. Panjang kelas itu 5 dibagi 7, hasil 7,8 yang mendekati 8. Jadi panjang kelas tersebut adalah 8. Step selanjutnya yaitu menentukan ujung bawah kelas. Nah, jadi teman-teman, ini terdapat ralat ya, seharusnya itu 28 karena data minimum dari suatu data tersebut adalah 28. Nah, kita dari ujung batas kelas pertama itu kita buat alternatif penyelesaiannya, yaitu 28, 27, dan 26. Kenapa dibuat dari ketiga bilangan tersebut? Karena kita akan menentukan bilangan tersebut untuk membuat 3 alternatif. Nah, kenapa harus didapat bilangan ini? Karena bilangan tersebut di bawah dari data minimum. Nah, selanjutnya kita tentukan batas bawah kelas. Batas bawah kelas ini rumusnya yaitu ujung bawah dikurang 1/2 satuan pengukuran terkecil. Data pada tabel tersebut itu satuan pengukuran terkecilnya adalah 1. Kenapa 1? Karena disajikan pada bilangan tersebut tidak berbentuk pecahan. Jadi kita bulatkan sehingga satuan pengukurannya adalah 1. Jadi ujung bawah itu 28 dikurang 1/2 dari 1 adalah 0,5, jadi 27,5. 27 dikurang 0,5, 26,5, begitupun seterusnya. Didapat 27,5, 26,5, dan 25,5. Selanjutnya tentukan ujung batas kelas pertama, UA sama dengan batas atas dikurang setengah satuan pengukuran terkecil. Nah, dari rumus tersebut kita dapat hasilnya itu 36,5 dikurang 0,5, jadi 20,5 yaitu 37, 38,5 dikurang 0,5 yaitu 38. Begitupun seterusnya. Langkah selanjutnya yaitu batas atas kelas pertama merupakan
merupakan batas kelas bawah ditambah lebar kelas. Nah, rumusnya ini batas atas sama dengan batas bawah ditambah panjang kelas. Panjang kelas itu kan kita sudah dapat tuh hasilnya 8. Jadi dari batas bawah kelas tersebut 27,5 ditambah 8 sama dengan 35,5, 26,5 ditambah 8, 34,5, begitupun seterusnya. Jadi teman-teman, setelah itu kita cari nilai tengah. Nilai tengah ini rumusnya yaitu batas bawah kelas dikurang batas atas kelas dibagi 2. Nah, dari satu rentan interval kelas yang sama didapat 36,5 dikurang 27,5 dibagi 2, hasilnya 32. Nah, untuk frekuensi kelas pertama itu untuk interval pertama yaitu 7. Nah, jadi teman-teman, karena kita sudah mencari langkah-langkah penyelesaian pada data tersebut, yaitu ujian akhir praktikum kimia dasar, itu terdapat 3 alternatif. Nah, dari alternatif tersebut kita dapat mengolah data lebih lanjut untuk mencari nilai tengah, frekuensi kumulatif, frekuensi, serta batas kelasnya. Jadi teman-teman, karena kita sudah memilih antara 3 alternatif tersebut dan kita memilih alternatif yang ketiga, maka interval kelas dari data tersebut data minimum 28 dan data maksimumnya adalah 90. Nah, kita tentukan batas kelas tersebut dari ketentuan ujung batas bawah dan ujung batas atas. Ini kita dapat dari perolehan tersebut sampai seterusnya. Lalu nilai tengah ini kita dapat dari penjumlahan dari batas kelas tersebut dibagi 2 didapat 32 untuk interval kelas 28 sampai 36. Begitupun seterusnya teman-teman, dijumlahkan data tersebut. Lalu untuk frekuensinya kita dapat dari perolehan suatu pengobokan data, yaitu didapat rentan 28 sampai 36 yaitu frekuensinya 7, itu 14. Begitupun seterusnya kita mencari data tersebut dari tabel yang disajikan. Selanjutnya terdapat frekuensi relatif. Apa sih frekuensi relatif itu? Nah, frekuensi relatif yang disajikan pada tabel ini dalam bentuk persen. Nah, untuk didapat frekuensi relatif itu dalam bentuk persen, maka dalam satu frekuensi interval, satu kelas interval yang sama, yaitu kita contohkan seperti 7 ya. Kita hapus dulu. Nah, ini 7 kan, frekuensinya 7. Maka untuk mendapatkan persen tersebut, kita tulis saja 7 dibagi 40, frekuensi dari interval kelas itu dibagi frekuensi total dikali 100%, didapat hasil 17,5. Jadi teman-teman, menentukan apakah frekuensi relatif kita itu sudah tepat atau belum, kita jumlahkan dari setiap frekuensi tersebut apakah 100% atau tidak. Oke, dari distribusi frekuensi tersebut kita bagi distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Apa sih yang membedakan antara distribusi frekuensi tersebut? Bahwa menentukan dalam interval kelas yang sama dan batas kelas itu yang berbeda. Nah, untuk interval kelas 28 sampai 36, distribusi frekuensi kumulatif kurang darinya itu 27,5. Kenapa didapat hasil tersebut? Karena 28 ini kita tentukan dari 28 dikurang 1/2 dari satuan pengukuran terkecil ya, yang sudah saya jelaskan materi sebelumnya. Kenapa dalam frekuensi kumulatif kurang dari itu didapat 0? Karena dalam data tersebut tidak ada data yang kurang dari 28, karena 28 ini merupakan data terkecil dalam suatu data yang disajikan pada soal itu. Nah, frekuensi kumulatifnya juga 0%. Tetapi beda halnya dengan pada interval kelas 28 sampai 36 itu dapat kurang dari 36,5. Nah, 36,5 ini merupakan data distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, didapat frekuensi kumulatifnya itu adalah 7.
Jadi persen kumulatifnya itu yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya 17,5. Begitupun seterusnya teman-teman bisa cari dengan perhitungan yang kalian buat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, maaf ya teman-teman, tadi terdapat kesalahan data dari interval kelasnya. Jadi di sini sudah benar datanya tersebut. Nah, sebenarnya penjelasan saya ini hampir sama dengan distribusi kumulatif kurang dari. Bedanya pada interval kelasnya ini batas kelas lebih dari 27,5 ini terdapat kelas pada rentan 28 sampai 36. Terdapat frekuensi kumulatifnya 40, persen kumulatif itu 100. Nah, kenapa didapat frekuensi kumulatif lebih dari itu 40? Karena yang lebih dari batas kelasnya ini teman-teman, yang lebih dari nilai lebih dari 27,5 itu terdapat frekuensi atau banyaknya nilai tersebut adalah 40. Jadi semakin data itu semakin ke bawah, maka nilainya itu frekuensinya akan semakin menurun. Jadi didapat dari frekuensi didapat batas kelas untuk 90,5 itu tidak terdapat interval kelasnya, karena memang data dari nilai lebih dari 90,5 dalam tabel soal tersebut itu tidak ada, dan frekuensinya jadi 0 serta persen kumulatifnya adalah 0. Oke, kita nggak lupa untuk menjawab soal 2 dan nomor 3 ya teman-teman. Di sini kita akan menjawab nih, berapa orang yang mendapat nilai antara 25 sampai 36 serta 64 sampai 72. Nah, banyaknya orang yang mendapat 25 sampai 36 itu 7 orang. Nah, 26. Jadi teman-teman, 7 orang ini merupakan frekuensi. Jadi, nilai ini merupakan interval kelas pertama dan didapat dari 7 ini merupakan frekuensi pada interval kelas itu. Nah, sama halnya dengan 64 sampai 72, frekuensinya adalah 2. Selanjutnya, berapa banyak orang yang nilainya kurang dari 63? Nah, banyaknya orang yang mendapat nilai itu kita cari ini 36 ya teman-teman, bukan 360. Salah ini. Kita hapus ya. 36. Nah, banyaknya orang yang mendapatkan nilai kurang dari 72 adalah 36. Kenapa 36? Karena 36 ini merupakan frekuensi kumulatif. 72 ini adalah batas dari nilai yang sudah diketahui. Jadi nilai yang kurang dari 72 adalah 36. Jadi frekuensi yang sudah dijumlahkan kurang dari 72 tersebut. Nah, untuk gambar histogram dan poligon frekuensi ini kita sajikan dalam bentuk grafik teman-teman. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa ini bagan ya teman-teman. Bagan atau apa ini? Kotak, semacam kotak ini merupakan histogramnya. Dan garis ini teman-teman, garis-garis biru ini merupakan poligon. Nah, didapat bahwa ini adalah interval kelas dari batas kelas tersebut. Tadi ini merupakan nilai dan ini merupakan frekuensinya. Penentuan histogram dan poligon ini didapat dari frekuensi data tersebut. Nah, bisa kita lihat dari data tersebut didapat nih frekuensi 7, frekuensi 4, 3, 6, 6, 2, dan 2. Oke, saya akan menjelaskan bagian gambar OGIF ini. Nah, OGIF ini kita dapat hasil dari dua grafik yang berbeda, yaitu OGIF kurang dari dan OGIF kurang dari. Nah, didapat karena OGIF lebih dari ini nilainya itu kan data awal itu sudah frekuensinya 40. Jadi semakin data itu nilainya interval itu semakin tinggi, maka OGIF itu akan semakin rendah karena frekuensinya itu menurun. Nih, kita dapat lihat dari grafiknya. Sedangkan OGIF kurang dari itu kebalikannya, sehingga didapat hasil ini. Ini merupakan sumbu yang berhadapan antara nilai dengan frekuensi kumulatifnya. OGIF kurang dari dan lebih dari. Oke, pertanyaan selanjutnya itu kita akan menentukan min, median, dan modus. Nah, pertama kita akan menentukan min. Nah, min ini kita cari dengan
hasil ya, 12.869 dibagi jumlah frekuensinya yaitu 40. Didapat hasil 321,725. Oke, next. Untuk menentukan median itu kita tentukan dengan rumus letak mediannya dulu ya. Kita akan menentukan letak median itu di mana. Dari frekuensi 40 ini kita tentukan letak mediannya, yaitu dengan rumus N dibagi 2. N ini banyaknya keseluruhan data, banyak seluruh data, 40 dibagi 2 yaitu 20. Selanjutnya baru kita tentukan dengan rumus median yang sebenarnya, yaitu batas bawah. Kita bisa lihat di TB ini, batas bawah itu ditambah dalam kurung N per 2 dari letak tersebut itu dikurang frekuensi kumulatifnya dikali panjang kelas per frekuensi dari modusnya tersebut. Nah, didapat, maaf ya teman-teman, ini agak kurang geser karena perbedaan PPT tersebut gitu dokumennya. Jadi mediannya ini kita dapat 36,5 karena sudah didapat 20 nih letak mediannya. Jadi kita cari nih 20 itu di mana. Nah, frekuensi kumulatifnya. Jadi 27, 21, 24. Nah, pastikan nilai 20 ini antara 21 kan, meskipun nggak pas banget nilainya. Jadi bisa kita tentukan bahwa pasti median itu terdapat pada interval kelas ini 37,445. Nah, untuk menentukan TB-nya 37 ini kan kita sudah mencari tuh tadi ujung kelas itu kan. Jadi 37 dikurang 0,5 dari setengah satuan pengukuran kecil tersebut dapat 36,5 ditambah tadi itu letak mediannya 20 kan, dikurang 21 dari frekuensi kumulatif pada data tersebut dikali 7 karena batas panjang kelas tersebut dibagi 14 ini frekuensi modusnya itu. Jadi dapat 37 untuk nilai median pada data tersebut. Oke, yang terakhir nih menentukan yang terakhir nih teman-teman, menentukan modus. Maaf tercoret. Nah, sama hanya dengan median tersebut tapi berbeda dengan rumusnya. Nah, rumus modus ini yaitu TB batas kelas bawah itu ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Nah, D1 ini merupakan selisih frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. Ingat ya, frekuensi sebelumnya. Sedangkan D2 adalah selisih frekuensi modus dengan frekuensi setelahnya. Ini D-nya D kecil ya teman-teman. D1 ini D2. Nah, dapat. Nah, kita masukkan. Nah, untuk mencari modus ini kita sebenarnya sudah bisa melihat ya teman-teman, tanpa kita harus mencari tahu, bahwa kita bisa lihat frekuensi yang paling banyak itu pasti kan ini kan dari kumulatifnya frekuensi datanya tersebut nih pasti ada di interval kelas ini. Jadi kan pasti kita sudah melihatnya itu. Nah, jika sudah menebak modusnya itu berapa, jadi TB-nya kita dapat dari media seperti median tadi itu 36,5 ditambah 7 ini dari 14 nih, 14 dikurang 7 sama dengan 7 per 7 ditambah 11 14 dikurang 3 sama dengan 11. Jadi 7 ditambah 11 itu 18. 36,5 ditambah 7 per 18 dikali 7 hasilnya 39,22. Jadi seperti itu teman-teman untuk mencari menentukan modus, median dan min dari data tersebut. Oke, terima kasih. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai contoh soal materi-materi tentang distribusi frekuensi dalam mata kuliah statistika ini. Apabila terdapat kekurangan, saya minta maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.